bagaimana cara kita untuk mengusir penghuni yang ada di pajangan yang kita miliki. Ya, kita bisa gunakan dengan teknik tenaga dalam ya. Jadi kita bisa buang atau kita tarik jin itu, terus kita buang juga pakai tenaga dalam. Nah, untuk penjabaran tenaga dalam, untuk teman-teman yang belum pernah belajar, ya bisa datang aja langsung ke padepokan kami ya, Padepokan Macan Putih yang berlokasi di belakang SPBU Kayen. Atau teman-teman juga bisa, kalau masih ewoh pakai ewoh, juga bisa inbox atau japri saya ya, nanti tak arahin harus kemana dulu, harus bagaimana dulu, tujuan sesuai tujuan teman-teman kayak gitu. Nah, ketika kita akan membuang, kita gunakan tapak ini aja ya. Jadi kita salurkan energi kita semua di telapak tangan kita. Langsung saja saya contohkan ya. Ya misalnya aja ini ada kodamnya atau penghuninya ya. Terus saya mau membuang penghuni ini. Terus dalam hati saya berniat ya. Berniat dengan keyakinan, minta doa sama yang di atas. Intinya yakin ya, intinya kita yakin dulu. Kita menggunakan tenaga dalam untuk mengusir jin yang ada di dalam sini. Ini saya gunakan nafas tarik dulu ya. Saya gunakan nafas tarik, tahan, sambil kita seakan-akan mendapati si jin ini tadi ya di kepalan tangan kita ya. Terus kita lepaskan lagi, tahan, kita lepaskan lagi. Nah, itu bisa. Nah, biasanya kodam atau jin yang sudah kita bersihkan dari benda ini itu berada di sekitar ya. Nah, kalau kita ingin menutup atau kita biar si jinnya ini tidak kembali lagi ya, kita kunci aja ya. Kunci itu dengan nafas setengah, jadi kayak gini ya, dengan gerakan seperti mengunci ya. Kita tahan nafas bentar, terus kita minta sama yang di atas kita untuk mengunci patung ini agar tidak dimasuki jin itu tadi ya, kayak gitu. Jadi nafas setengah dihentakkan ya, kayak seperti agak dihentakkan kayak gitu. Ini ya. Seperti itu kira-kira ya. Ini insya Allah setelah jin dari benda yang ada di sini, setelah kita bersihkan, insya Allah nggak bakal balik kembali ke sini ya, karena ini sudah kita pagari kayak gitu, sudah kita kunci dan aman ya. Dan bagaimana kelanjutan buat si jin ini tadi, kan ini sudah di luar, apakah mengganggu atau enggak. Nah, itu bisa kita kasih alternatif lain ya. Untuk jin yang sudah ada di luar ya, kita kita biasa mungkin bisa negosiasi ya. Ya istilahnya kayak negosiasi, kalau ya coro Jawa nih ya, kita bisa berinteraksi lah secara spiritual. Mungkin kalau kita sudah memiliki
kemampuan untuk berinteraksi, kita menyuruh pindah ke tempat yang lain aja kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kembali atau mengganggu yang ada di rumah? Nah, itu sangat gampang sekali ya. Nah, rumah kita ya sekalian kita pagari biar si kodam ini atau si jin ini nggak betah ya di rumah kita ya. Mungkin kalau sudah di lingkungan luar rumah itu kan udah beda lagi ya, mungkin nanti bisa pindah di pohon atau mungkin bisa pindah di batu atau di apa, itu terserah mereka. Yang penting sudah kita pagari rumah kita ya. Nah, bagaimana cara untuk memagari rumah kita? Nah, itu tadi, itu caranya juga sama ya, sama dengan apa yang sudah kita lakukan di benda ini, cuman ini kan versi kecilnya. Kalau rumah biasanya ya ada kayak tempat memori ya, yang dinamakan tempat memori itu apa, yaitu kita bisa gunakan kayak air, atau kita bisa gunakan kayak duk itu kayak yang biasa digunakan untuk nyapu itu loh. Kalau orang Jawa itu bilangnya itu duk. Atau kita bisa gunakan kayu, atau kita bisa gunakan batu ya, terserah lah. Atau kita langsung memagari dengan cara apa itu, cara tadi ya nggak apa-apa, itu semua tergantung sama teman-teman percayanya, yakinnya itu di mana kayak gitu. Jadi setelah kita pagari ini, terus kita pagari rumah kita ya, insya Allah nanti nggak akan kembali lagi ya. Nah, seandainya kok nanti jin yang ada di benda yang kita miliki ini membandel atau agak rewel ya, langsung aja kita kasar ya. Kalau saya ya, daripada saya udah beli ini mahal-mahal kok nggak tak pajang, ya mending dia yang keluar kayak gitu. Bagaimana cara kita mengasar atau kita mengusir secara paksa? Yaitu kita bisa gunakan jurus yang kita miliki ya. Kita bisa gunakan bantuan olah rasa, dengan bantuan kodam kita nggak apa-apa, atau dengan ayat-ayat khusus, yaitu terserah teman-teman. Pasti saya yakin di luar video ini teman-teman sudah memiliki cara-cara tertentu untuk mengusir secara paksa ya, kayak gitu. Kalau untuk menarik itu kan tadi cara yang halus gitu. Yang cara yang paksa ya kita langsung dikeluarkan secara paksa, itu aja. Saya di sini nggak akan menjelaskan cara paksanya bagaimana, itu relatif sama yang teman-teman pelajari aja kayak gitu. Ini bagus-bagus gini kok mau nggak dipajang, itu mau ditaruh di kandang ayam ndak eman-eman toh. Jadi beli bagus-bagus kayak gini, bikinnya juga susah, masa nggak dipajang gara-gara ada penghuninya? Kalau bisa kan ya nggak gitu kan. Nah, oke, saya tutup pembahasan kali ini tentang pajangan ya, tentang bahaya pajangan di rumah ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, kayak ibu-ibu, kayak mungkin yang belum pernah belajar spiritual ya, nggak apa-apa kita beli terus kita pajang, nggak apa-apa, cuman harus ditanyakan dulu sama yang lebih tahu ya. Nanti kalau kita nggak tanyakan, pasti nanti kalau ada orang yang pintar, nanti ya, oh kok ada ini, oh kok ada itunya, kok dibiarkan, pasti kayak gitu ya. Nanti kan ya nggak enak sendiri toh, kalau punya apa itu, kita punya tamu dan tahu ternyata tamu kita itu bisa melihat spiritualnya itu bagus, nanti kita mah jadi mikirnya sampai kemana-mana ya. Ya, antisipasi buat hal itu kita juga kalau nggak tahu juga bisa menanyakan sama yang lebih tahu ya. Alangkah baiknya kalau pajangan-pajangan seperti ini itu nggak ada kodamnya atau nggak ada penjaganya ya, atau jin-jin nyasar yang nggak kita inginkan. Demikian sedikit pengalaman dari saya.
semoga bermanfaat. Di video yang selanjutnya saya berharap ada teman-teman yang memiliki unek-unek atau apa, monggo untuk bisa saya, atau mungkin memiliki cerita yang sama ya, untuk bisa saya jadikan bahan nanti ya di video yang selanjutnya. Ini mirip sekali sama saya. Itu saya Indrapati mengucapkan salam undur diri, salam Nusantara, salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.